Kemudian hasil seminar hasil Halo, Ibu Mega, unmute, Bu. enggak, saya sudah buka Pak Prof. Pak Oke, oke, Dok. oke. Oh ya. Tadi tidak, tadi unmute, oke, silakan. Oh ya. Namun karena waktu hasil seminar hasil kemarin ada masukan dan ada petunjuk serta arahan dari penguji kami, penguji 2 yang telah memberikan usulan yang terbaik terkait dengan judul kami, yakni tentang optimalisasi kinerja guru mata pelajaran agama Islam atau PAI melalui supervisi akademik Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pindrang. Nah, inilah yang menjadi judul yang untuk disertasi kami di ujian tutup disertasi pada hari ini, yaitu optimalisasi kinerja guru. Karena ini adalah suatu masukan atau petunjuk dan arahan yang terbaik dari tim penguji kedua kami waktu di ujian seminar hasil. Namun bahwa secara substansi itu tidak berubah, cuma hanya narasi ada perubahan. Baik, kami akan menyampaikan sekilas terkait dengan potret kami di penelitian Diman, bahwa optimalisasi kinerja guru mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui suatu supervisi akademik ini merupakan suatu proses yang menjadikan suatu yang paling baik terhadap dengan kinerja guru stakeholder yang ada di lembaga atau madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Nah, di dalam kaitannya karena berkaitan dengan supervisi akademik, tentu dengan melalui suatu kinerja guru mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, ini sangat penting dinilai kinerja guru supaya fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru tersebut itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dari kinerja guru atau dengan melalui supervisi guru, tentunya bahwa guru itu harus memiliki suatu kompetensi. Nah, kompetensi yang kami maksudnya di sini adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan begitu juga dengan kompetensi profesional. Kemudian merujuk ke dengan adanya supervisi kepala madrasah dalam mengoptimalkan kinerja guru mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah Negeri Pindrang itu tentu akan melalui suatu tahapan. Karena itu dalam supervisi akademik guru itu ada tahapan penyusunan awal atau perencanaan sebelum dia melaksanakan suatu supervisi. Nah, perencanaan atau penyusunan awal yang kami masukkan di sini adalah mengadakan suatu sosialisasi atau pertemuan di forum atau dalam artian rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di Pindrang untuk menyampaikan dalam hal pembenahan administrasi untuk sebagai acuan dasar untuk dilaksanakan suatu proses pembelajaran di madrasah tersebut atau di lembaga tersebut. Kemudian tentunya juga dalam penyusunan perencanaan itu dia akan kepala madrasah membuat suatu jadwal untuk mensupervisi tersebut. Kemudian penyusunan dan perencanaan itu tentu akan dilaksanakan suatu supervisi. Nah, pelaksanaan supervisi ini bahwa tentunya kepala madrasah itu memantau lancar administrasi yang telah dilaksanakan atau dibuat oleh guru tersebut, oleh guru. Apakah kepala madrasah memantau secara langsung administrasi dan kepala madrasah juga bisa memantau secara langsung proses pembelajaran atau memonitoring langsung
di ruangan proses pembelajaran atau di kelas. Nah, itu adalah dalam pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian, dalam tahap untuk supervisi akademik setelah pelaksanaan tentu ada suatu evaluasi. Nah, ini adalah bahan evaluasi ini sangat penting dan berguna terhadap adanya ketindaklanjutan dari supervisi tersebut. Karena ini kepala sekolah tentu ada tindak lanjut hasil temuan-temuan setelah dia mensupervisi pelaksanaan supervisi di sekolah. Apakah itu ada titik kelemahan, apakah ada kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada saat dia monitoring atau pada saat pelaksanaan monitoring administrasi, maka di situ ada tindak lanjut untuk menyampaikan kepada guru-guru tersebut. Nah, tindak lanjut inilah yang menjadi suatu dasar untuk peningkatan kinerjanya itu dengan melalui suatu pendampingan atau pembimbingan terhadap guru-guru yang ada di madrasah tersebut. Selain dari guru, begitu juga dengan staf yang ada di lembaga tersebut. Kemudian, bahwa ini masih kaitannya dengan supervisi akademik, ini juga ada pendekatan atau ada metode yang dilakukan oleh kepala madrasah, yaitu pendekatan secara langsung, ada juga pendekatan secara tidak langsung, dan begitu juga dengan pendekatan yang kolaboratif. Pendekatan kolaboratif. Setelah itu, bahwa tahapan untuk pendekatan tentu juga adalah merujuk ke tingkatan dengan adanya implikasi supervisi akademik kepala madrasah terhadap mengoptimalkan kinerja guru. Tentunya di situ menghimbau bahwa guru supaya dapat dan mampu untuk membuat suatu perangkat pembelajaran. Kemudian dia mampu juga untuk penguasaan bahan ajar atau materi. Dan begitu juga bahwa guru mampu untuk bisa berinovatif, bisa mengembangkan kurikulum-kurikulum yang berlaku. Kemudian mampu juga dia melakukan suatu penelitian untuk penelitian tindakan kelas di lembaganya ataupun di luar lembaganya. Kemudian guru mampu juga untuk melakukan suatu penilaian atau asesmen kepada peserta didiknya. Nah, dari adanya suatu tahapan ini, maka guru yang melaksanakan apa yang menjadi dasar acuan untuk menjadi suatu guru yang kinerjanya bagus ini, maka itulah guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Nah, seperti itu. Saya kira itu potret kami sesingkat yang sempat kami sampaikan, Pak Moderator. Dan untuk itu saya akhiri dengan ucapan minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Promo Penda, Ibu Megawati sudah menyampaikan hasil-hasil kerja dalam menyusun divestasi hari ini. Untuk selanjutnya kita empatkan waktu kita langsung ke penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Jamudin Ahmad SOSI, SOS MSOS, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada Pak Prof, disilakan. Edmund, belum nih Edmund. Masih unmute, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Tim yang saya hormati, Prof. kepada saudari Ibu Megawati. Jadi sebenarnya udah lama Iya, sih Prof. ini Ibu Megawati. Iya, Prof. Ya udah lama. Kenapa baru maju? Iya, Prof. Diskusi kita ya terkait disertasinya. Iya, Prof. Ya, kalau tidak salah, malah itu hari saya sudah usulkan bahwa novelty-nya itu sudah muncul. Itu hari apa novelty-nya yang saya sarankan, Bu Mega? Bisa dijelaskan? Ya, Ya, Prof. jelaskan. Ya. Karena retak suaranya, Prof. Tabe. Ya. Itu hari novelty yang saya sarankan seperti apa? Iya, Prof.
Yang kemarin itu Prof, bahwa untuk dalam kaitannya dengan supervisi akademik itu lebih baiknya, lebih bagusnya itu adalah kepala madrasah melakukan suatu pendampingan terhadap guru-guru dalam hal untuk peningkatan kinerja. Itu yang saya masukkan kemarin pentingnya. Iya, Prof. Sekarang pendekatan yang harus dilakukan oleh kepemimpinan itu kaitannya dengan supervisi adalah pendampingan. Terusnya itu yang diangkat oleh Ibu Mega. Karena itu yang selama ini, mohon maaf, yang selama ini banyak pimpinan hanya menyuruh, tetapi tidak mampu mendampingi. Ya, kalau menyuruh bisa, yang sering saya katakan, sebaiknya barangkali kemarin itu saya sampaikan bahwa pemimpin itu harus tahu jalan, tahu berjalan, dan tahu menunjukkan jalan. Nah, terkadang ya dalam pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pimpinan, ya kalau lokusnya Ibu Mega ini kan di sekolah, berarti pemimpinnya itu adalah kepala sekolah. Jadi sehingga saya menyarankan bahwa novelty-nya sebaiknya diangkat itu adalah pendampingan. Jadi kita harus melakukan, bukan lagi hanya sekedar oh kerjakan ini, kamu perbaiki ini, kamu ini. Nah pertanyaannya, yang betul diperbaiki itu yang mana? Nah ini yang apa? Nah itulah makanya kalau kita merujuk kepada teori, ada 3 kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan teknis. Ya, ini kaitannya dengan supervisi akademik optimalisasi. Jadi kecerdasan teknis itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Jadi, nah yang ketiga adalah kecerdasan konseptual. Nah, kecerdasan konseptual mungkin banyak dimiliki oleh pimpinan. Tetapi kecerdasan teknis ya belum tentu, atau kecerdasan sosial, kecerdasan hubungan antara pimpinan dengan yang dipimpin. Itu yang pertama kemarin saya sampaikan sama Bu Mega, novelty-nya itu dipertajam dengan menggunakan bahwa supervisi yang harus dilakukan itu adalah bagaimana optimalisasi kinerja guru, maka supervisi yang harus dilakukan adalah pendampingan. Ya, coba lebih banyak kepada pendampingan lagi, itu satu. Nah, yang kedua, sama dengan tadi waktu kita ujian pertama, minta tolong wajah disertasi itu ada pada abstrak. Iya, Prof. Paling tidak, kalau kita belum bisa membenahi isinya di dalam, tetapi abstraknya itu sudah harus muncul. Satu, problem statement, apa sih yang jadi masalah? Ya, sering sekali kita mengatakan masalah itu adalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, apa sih yang menjadi masalah di penelitian itu? Statement problem. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian itu didapat dari jawaban atas rumusan masalah atau rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kalimat tanya, maka tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan. Ya, jadi kalau kita di disertasi itu kan minimal tiga tujuan penelitian. Nah, yang ketiga adalah metodologi. Ya, karena ini adalah kajian akademik, maka metodologi itu harus muncul. Jangan sampai kita dianggap bahwa wah, ini kan salah satu kekuatan seorang dokter adalah kekuatan metodologi. Ketika metodologinya lemah, ya nanti dikatakan wah ini alumni UM Parepare ini dokternya ya, gimana metodologinya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah hasil. Hasilnya apa? Hasil itu didapat dari jawaban atas tujuan penelitian, jawaban atas rumusan masalah, tetapi sudah dibuktikan dengan data. Ya, jadi istilah saya katakan begini, hasil itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah
ringkasan dari jawaban rumusan masalah yang sudah dibuktikan dengan data yang disertai dengan pembahasan singkat. Pembahasan singkat oleh si peneliti. Pembahasan singkatnya itu dari mana? Pembahasan atas dukungan teori yang kita pakai sebagai green teori tadi atau teori dasar, pembahasan singkat dari persepsi ataukah hasil dari analisis si peneliti sendiri. Itu yang menjadi hasil. Kemudian yang terakhir adalah apa implikasinya. Riset ini gunanya untuk apa sih? Manfaatnya untuk apa sih? Dan bisa berdampak ke apa sih? Itu yang selalu saya sarankan. Dan itu harus nampak di abstrak. Ya, karena biasanya orang itu begitu baca abstrak, kemudian 5 komponen ini ada di abstrak, maka itu mencerminkan isinya di dalam, bahwa pasti isi dari penelitian. Nah, pertanyaannya, apakah sistematika 5 itu harus seperti itu? Tidak harus. Silakan saja yang mana duluan, yang mana terakhir, yang pasti bahwa kelima-limanya itu harus nampak di permukaan. Itulah perwajahan dari sebuah disertasi. Nah, itu yang kedua, itu juga ya sebenarnya sudah di abstraknya, sisa mau dipertajam supaya nggak usah terlalu muter-muter menjelaskan ini, padahal sebenarnya inti dari lima pokok persoalan yang muncul di abstrak justru itu malah tidak nampak. Ya, ada nampak tapi masih kabur-kabur. Ya, dipertegas saja. Makanya abstrak itu hanya 1 lembar, kemudian padat. Ya, 1 spasi. Ya, kan diperpadat di situ 1 spasi. Tapi itu yang nampak. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, saya minta tolong pasti Ibu Mega dari data yang dimunculkan itu masih perlu pembahasan terkait dengan kajian-kajian hasil penelitian ahli sebelumnya. Iya, Prof. Ya, jadi perlu penegasan di situ supaya temuan kita itu jadi bisa dianalisis menggunakan kajian-kajian sebelumnya, terutama penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ya mungkin 5 tahun terakhir lah, jangan terlalu lama. Ya, sehingga betul-betul hasil kajian kita ini betul-betul apa. Nah, saya selalu katakan, ingat hadis hadis dan ayat itu kita ingin combine dalam pendidikan Islam ini. Hadis ayat itu sebagai landasan teoritis. Ya, tapi kan kita tidak boleh mengatakan bahwa hadis dan ayat itu adalah teori, tidak. Tetapi kita jadikan sebagai landasan teoritis seperti yang disampaikan oleh Pak Nasri Amang waktu yang tadi pertama itu, saya kira bagus sekali itu. Kalau itu dijadikan sebagai dasar kita dalam memahami pendidikan Islam. Ya, dalam memahami pendidikan Islam. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman lupakan. Bahwa dasar kita, saya selalu sampaikan itu bahwa teori itu sama ibaratnya ketika kita mau khutbah di masjid, kita harus tahu ayat dan hadisnya. Ya, kalau Anda mau khutbah di masjid, tidak tahu ayat dan hadisnya dari tema atau topik yang kita mau angkat, itu nanti jamaahnya tidak akan terlalu percaya. Ya, misalnya, saya mau khutbah di masjid takwa. Di masjid takwa temanya apa nanti? Temanya adalah terkait dengan bencana banjir misalnya. Ya, nah tentu kita harus tahu apa sih ayat dan hadisnya terkait dengan bencana banjir yang sekarang ini lagi tren di Pinrang misalnya dengan sidrap. Pinrang sidrap dengan Palu sana. Ya tentu kan kita harus carikan ayat dan hadisnya. Nah begitu juga dalam riset, dalam penelitian. Harus kita cari teorinya apa sih yang menjadi green theory. Nah inilah nanti yang akan melekat pada Ibu Mega ketika nanti sudah jadi doktor. Ya, kenapa sih berbeda? Misalnya seorang dokter S3 yang mengeluarkan sebuah statement pernyataan dibandingkan dengan bukan doktor, ya itu pasti berbeda. Meskipun pernyataannya sama. Ya, misalnya
ini lagi ramai di media, aksi bela Palestina. Ya, kenapa sih ketika perguruan tinggi yang melakukan aksi bela Palestina itu dampaknya luar biasa dibanding kalau seandainya ya bukan perguruan tinggi yang melaksanakan aksi, ya mohon maaf kalau misalnya hanya tukang beca yang melakukan aksi, pasti berbeda. Kenapa? Karena tidak diilhami dengan kajian-kajian teoretik, kajian-kajian akademik. Tapi begitu perguruan tinggi yang turun, waduh, pasti orang akan mempertimbangkan itu. Nah, itulah juga nanti yang melekat sama Ibu Mega ketika berada pada tahap berikutnya, misalnya untuk menjadi seorang ya dokter. Itu ya. Yang terakhir dari saya, coba dipertajam itu teori optimalisasi kinerja yang dijadikan sebagai dasar di dalam saya tidak tahu kalau di pendidikan Islam supaya betul-betul nanti disertasi ini menjadi sebuah kajian terkait dengan pendidikan agama Islam. Itu saja barangkali dari saya. Ya, Ibu Mega tadi ya dipertegas itu novelty-nya supaya betul-betul ya pada tahap berikutnya ya betul-betul muncul sebagai seorang dokter di bidang pendidikan. Makasih Pak Raya Masih. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya kita ke penguji kedua, Bapak Dr. Kiai Nasri Hamam. Pada Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-bapak para promotor dan penguji, khususnya peristimewa Promopenda Megawati. Ya, jadi dalam pandangan saya, jadi seorang doktor pendidikan Islam dari judul penelitiannya, judul disertasinya itu seperti ini. Objeknya adalah supervisi yang Promopenda harus cantumkan adalah supervisi dalam bahasa Arab atau bahasa Arabnya supervisi. Nah, karena bahasa Arab itu secara budaya dan memang secara ilmiah juga itu dianggap landasan dari pendidikan Islam. Ya, kalau supervisi kan bahasa Inggris ya, supervision. Jadi sebagai dokter pendidikan Islam, ini Bu Mega harus ini bertanggung jawab tahu sampai seterusnya. Apa bahasa Arabnya supervisi ya. Tolong dicantumkan nanti di disertasinya. Di landasan bahasan teorinya. Bahwa kalau Anda buka Google saja atau kamus, mungkin beda-beda bahasa Arabnya itu beberapa macam bahasa Arabnya, antara lain riqobah. Riqobah. Ya, jadi saya hanya menguji itu bertanya sekitar seperti ini. Kemudian yang juga tidak boleh, pasti harus Ibu Mega tahu adalah landasan nasnya, landasan normatif ayat itu. Itu penelitian, judul penelitian, terutama tadi supervisi. Nah, jadi landasan ayat yang saya tawarkan itu adalah surah Al-Fajr, surah ke-89 ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, itu ya, jadi langsung memang pas-pas ya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Yang kedua ini, kalau saya ini dibuang saja ya, kata kasarnya dibuang saja dari disertasi.
ini surah apa ini ya? Surah Al-Maidah ayat 2. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena ini ayat yang populer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN UIN. Jadi orang menyebutnya ini mengenalnya ayat ekonomi. Jadi tidak usah dipakai ini ya. Jadi diganti saja surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ayat 105. Ya. Jadi wa qul malu wasyarallahu malakum wa rasulul mu'minun. Wasyarallahu, Allah itu akan memperhatikan orang, Allah dan orang-orang mukmin akan memperhatikan pekerjaanmu. Jadi relevan sekali. Nah, kemudian 2 ayat ya, tetap bisa anu nih. Jadi diganti saja ini kalau saya Al-Maidah ayat 2 dengan surah Al-Maidah ayat 105 yang saya baca tadi. Lalu ditambah hadis 1. Pakai saja hadis umum itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Ya, kamu sekalian itu adalah penanggung jawab atas orang yang kamu pimpin, apa yang kamu mau laksanakan, bertanggung jawab. Jadi setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas tugasnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Sudah ini. Jadi bisa juga di Google saja dilihat ini. Ya, di Google ya. Jadi karena ini hadis ini sudah populer. Ada di buku saya juga ini. Nanti saya lihatkan di siapa periwayatnya. Tapi yang penting Bukhari Muslim kalau tidak salah Abu Burda. Bukhari Muslim ini hadis ya. Jadi itu landasan apa namanya? Landasan normatifnya. Maksudnya landasan ayat dan hadis. Ya, jadi bagi saya sudah kuat ini disertasi kalau ada ayat yang dicantumkan itu yang saya sebutkan tadi. Jadi menurut saya yang lainnya itu ya sudah bisa saya apa namanya rekomendasi sebagai sebuah disertasi. Kalau saya ya. Jadi nanti kalau sudah ayatnya tadi itu yang saya sebut sudah bisa nanti diajukan dibawa ke sidang promosi. Ya, kan nanti insya Allah hadir Pak Kepala Kemenak dari Pinrang ya, hadir Kepala Man, kan begitu. Ya, kalau bisa undang Pak pejabat Bupati. Ya, jadi sehingga ini tanggung jawabnya Pak Rektor ya memang. Mudah-mudahan dia jadi undang Pak Bupati, ya Kepala Kemenak, beberapa jajarannya situ, Kepala Man, beberapa wakilnya, gurunya. Kan nanti hadir itu. Jadi nanti bertanggung jawab secara ini Pak Rektor, Ibu Direktur, secara secara kualitas. Ya, saya kira itu apa namanya rekomendasi dari saya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penguji berikut, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Julmiah. Pada Pak Dr. Hakim, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah ada kelas koneksi tidak terlalu mau sekali. Iya, silakan Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama ya, yang terhormat Bapak apa namanya pimpinan sidang, yang terhormat Bapak Profesor Jamarudin selaku Rektor Unpar, para penguji dan promotor dan kopromotor
terkhusus kepada Ibu Megawati ya. Nah, insya Allah pada hari ini ujian. Kemarin katanya ujian hasil atau ujian tutup. Ibu Megawati. Ujian tutup nih. Iya. Iya. Itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Prof dan Pak Kiai. Saya juga tambahkan sebenarnya satu hadis yang berkaitan tentang masalah ini, tentang masalah supervisi. Kalau memang kita lihat terjemahan supervisi dalam bahasa itu, saya lihat di abstraknya juga Pak Ibu Megawati diterjemahkan al-isyraf. Isyraf itu kan sama dengan apa namanya al-muraqabah, memantau, mengawasi, membimbing, ya. Seperti itulah seharusnya ya seorang pemimpin memang ya, seperti dikatakan tadi Pak Prof, Ketua Pak Rektor, harus didampingi, bukan cuma sekedar diperintah, cuma sekedar disuruh, tapi harus didampingi. Ada satu hal yang perlu kita tanamkan dalam setiap apa namanya guru-guru ataukah bawah, kalau kita anggap sebagai bawah ya, yang di bawah kita, bahwa mereka harus senantiasa menghadirkan dan menyadari bahwa murakabah yang paling penting itu ketika selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya tadi Pak Kiai itu mencantumkan satu ayat dan itu menyentuh sekali. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka hal yang harus diprioritaskan oleh seorang guru bahwa apa yang dilakukan dari apa yang dia lakukan itu bukan cuma sekedar kemudian kepala sekolah nanti yang melihat kemudian menilai toh, nah bukan cuma sekedar sahabatnya, tapi yang paling ditamakan adalah apa yang dilakukan bahwa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika guru-guru kita tanamkan dalam hati dan pikiran mereka senantiasa merasa diawasi, sehingga sebenarnya meskipun tidak ada pendampingan, tidak ada bimbingan dan lain-lain sebagainya, tapi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan selalu memperbaiki kinerjanya sehingga akan mengantarkan menjadi seorang hamba sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutina. Ini juga harus dijadikan sebagai landasan normatif. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan Tabrani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul 'abda, mencintai seorang hamba idza 'amila amalan, kalau dia melakukan satu amalan ayyutina, dia memperbaiki itu pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, dikasih tanggung jawab, dia perbaiki sebaik mungkin pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu bisa ke sana kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita cuma merasa diawasi sama kepala sekolah, kapan kepala sekolah merasa didampingi oleh kepala sekolahnya pamannya ada tugas lain, kerjaannya juga akan kemudian berkurang. Nah, tapi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepala sekolah ada, tetap kinerjanya tetap sama. Dilihat atau tidak, kalau dulu istilahnya siapa ini, dia selalu ikhlas dikomentari atau tidak dikomentari, tetap kinerjanya sama. Ini yang harus kita tanamkan mungkin dalam pada diri tenaga-tenaga pengajar kita dalam hal ini, guru-guru ya, termasuk juga kepada kita semua. Ya. Ini yang pertama. Jadi saya minta juga, sudah betul tadi ayat itu, kalau memang ayat Al-Maidah itu tidak ada relevansinya sebenarnya. Itu memang surat Toba ayat 105 dan termasuk juga ayat Inna rabbaka labil mursad. Kemudian bisa dicantumkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, dan hadis innallahi bil abda idza amila amalan ayyukina. Ini akan lebih melengkapi mana, dan tadi dikatakan Pak Prof ini sesuatu hal yang agak aneh kalau kemudian disertasi yang arahnya kepada pendidikan Islam kemudian sunyi dari hadis-hadis, sunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Padahal kita sama-sama sepakati bahwa dasar atau sumber acuan pertama kita dalam pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Ini juga saya pernah katakan, tapi terkadang ada di antara orang yang kemudian mengesampingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, justru umpamanya merasa lebih senang, merasa lebih bangga mencantumkan pendapat-pendapat. Sebenarnya bukan berarti tidak boleh.
Tapi kan kita sebagai pendidikan agama Islamnya, acuan pertama kita adalah Al-Quran dan hadis. Dan ayat Al-Quran dan hadis itu berkembang kaya dengan apa namanya pesan-pesan pendidikan yang ada dalam, termasuk berkaitan tentang masalah supervisi sebenarnya, peningkatan kinerja, bagaimana merasa diawasi dan lain sebagainya. Iya, Pak. Jadi dan ini saya baca-baca dan bukan disertai, cuma itu tadi, cuma 3 ayat yang disebutkan oleh Ibu Megawati, padahal Iya. semestinya untuk diperkuat ya tambah-tambahlah 1, 2, Iya. 3 begitu. Misalnya, Pak. Ada hadis yang disebut dalam disertasi. Halo, Pak Dokter. Ada hadis yang kita sebutkan dalam disertasi. Ada ini yang selain dari surah Al-Maidah, ada juga surah Al-Imran. Enggak, hadis. Oh, belum. Nah, ini saya tidak temukan Nggak ada. satu hadis. Iya, Nggak ada. nggak ada ya. Padahal bukan hadis Rasulullah SAW itu kaya dengan Nggak ada. pendidikan. Ya, apalagi kalau berkaitan tentang masalah pembahasan supervisi dan lain sebagainya. Maka supaya lebih kelihatan keislamiannya, dan jangan sampai orang membaca disertasi mengatakan ini lebih cenderung ke barat, ini tidak ada nilai-nilai, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Itu yang diikuti umpamanya pendapat-pendapat yang dari barat. Bukan tidak boleh, tapi alangkah lebih sempurnanya dan lebih lengkapnya ketika apa namanya ada hadisnya yang mendahului, kemudian kutiplah pendapat-pendapat orang-orang yang kemudian mempertegas makna daripada hadis yang kita sampaikan. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita ke penguji sekaligus promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geting. Pada Pak Prof, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, para Dewan Penguji, promotor, beristimewa kepada Propenda atas nama Megawati. Jadi judul yang diangkat adalah optimalisasi kinerja guru mata pelajaran agama Islam melalui supervisi akademik pada madrasah Aliyah Negeri. Baik, jadi Anda berbicara tentang optimalisasi kinerja guru. Nah, kalau kita berbicara tentang kinerja guru, maka kita banyak berorientasi dengan undang-undang guru dan dosen. Di dalam undang-undang guru dan dosen ditegakkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama. Ada 7 tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dan di dalam melaksanakan tugas utama itu ditunjang oleh modal utama yang disebut kompetensi. Dengan 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, berbicara tentang optimalisasi kinerja guru mata pelajaran agama, maka yang pertama-tama dulu kita harus mantapkan tentang kinerja guru. Ya. Jadi kinerja guru diawali dengan modal utama yang disebut kompetensi. Kenapa? Karena ada 7 tugas utama guru harus dilaksanakan, dan dengan kompetensi itu menunjukkan apakah guru itu profesional atau tidak profesional. Nah, salah satu yang dituntut yaitu kinerja guru. Sesungguhnya kinerja guru itu apa sebenarnya? Prof.
Iya, Iya, halo? kinerja. Iya. Jadi, Iya, iya, karena di sini yang dibicarakan optimalisasi kinerja optimalisasi. guru. Ya, Iya, halo? dan silakan. Oh iya, iya. Jadi menurut kontribusi kami, Pak Prof, bahwa kinerja guru itu adalah tenaga pendidik yang di mana dia harus menunjukkan suatu eh, kegiatan sebagai tupoksinya sebagai guru untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang dalam standar proses di situ bahwa guru harus menguasai dan mampu untuk membuat suatu perangkat pembelajaran dan sampai dalam menguasai suatu bahan ajar untuk bagaimana bisa menghadapi peserta didik yang ada di lembaga atau di madrasah atau di sekolah. Dan juga guru harus memperlihatkan kinerja dengan baik untuk bagaimana bisa menjadi suatu garda ke depan terhadap peserta didik. Ya, tentunya adalah sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki, seperti tadi yang kami sampaikan, ada kompetensi pedagogik. Pencakupan di dalamnya adalah standar nasional, adalah standar proses, dia mampu menguasai bahan ajar, kemudian mampu untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan di madrasahnya atau di lembaganya, dan begitu juga dia berinovatif, serta dia juga mampu melakukan suatu penelitian tindakan kelas untuk bisa dipublikasikan, dan begitu juga dia akan memberikan penilaian atau asesmen kepada peserta didik. Ya, saya kira seperti itu Pak Prof dan kontribusi kami terkait dengan kinerja guru. Jadi ada sejumlah peran guru Iya, dan dengan kompetensi yang disebutkan tadi, 4 kompetensi itu. iya Pak Prof. Antara lain guru melakukan diagnosa terhadap perilaku awal dari peserta didik. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran atau pelaksanaan rencana pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran. Dan kemudian guru sebagai pelaksana administrasi sekolah. Nah, pada poin inilah sebenarnya kita terlibat di dalam membicarakan yang menjadi inti dari disertasi ini, yaitu optimalisasi kinerja guru mata pelajaran agama Islam melalui supervisi akademik. Iya, Prof. Jadi pada tugas guru sebagai pelaksana administrasi ini terkait ini masalah supervisi akademik. Iya, Prof. Supervisi akademik itu apa saja unsur-unsur yang diutamakan? Ya, jadi di supervisi akademik ada unsur tadi yang dilakukan oleh kepala madrasah, di samping dari administrasi yang disiapkan oleh ke guru, dan begitu juga dengan segala perangkat untuk keperluannya dalam proses pembelajaran. Ada juga dalam hal kaitannya dengan kompetensi kepribadian dan sosial yang dimiliki oleh seorang guru. Dan juga bahwa di samping itu guru juga harus berinovatif untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam di lembaga tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang optimalisasi kinerja guru mata pelajaran agama Islam melalui supervisi akademik, maka disinilah kita melihat bagaimana peran guru sebagai supervisor, ya, dan itulah yang menentukan nilai keberhasilan guru. Karena itu kinerja guru akan teruji dengan bagaimana hasil supervisi yang dilakukan oleh guru di dalam, karena itu unsur-unsurnya harus diperhatikan. Ya. Nah, saya harapkan itu
jadi inti diperhatikan, terutama nanti di dalam promosi, ya itu yang harus ada kalau saya. Iya, Ya. Prof. Saya kira itu saja dari saya. Dalam Prof. Memberikan binaan-binaan dan di dalam konsultasi. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya kita ke penguji sekaligus promotor 1, Ibu Profesor Dr. Siti Wada Hafidas. Aja, Bu Prof, silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Penguji, ujian tutup dari Ibu Megawati, kemudian terima kasih kepada pimpinan sidang yang memberikan waktu kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dalam ujian tutup ini. Tentu kalau dalam ujian tutup ini serba ditutup semua, Ibu Mega, ya, tidak boleh dibuka disertasinya. Iya, Prof. Nanti ada instruksi Iya, Prof. dari penguji, silahkan dibuka kalau ada instruksi untuk dibuka. Namanya saja ujian tutup. Ya, baik. Kalau kita melihat judul itu tentang optimalisasi kinerja guru. Nah, kalau kita melihat bahwa berbicara tentang optimalisasi kinerja guru itu tentu melibatkan upaya untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, ya, terutama dalam hal mengelola kelas, berinteraksi dengan siswa dalam hal mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Tentu untuk mencapai tujuan yang maksimal dan berkualitas. Nah, ini adalah optimalisasi dalam hal kinerja guru. Iya, Prof. Kemudian, dan bisa kita juga memaknai bahwa intinya tetap pada usaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Tentu dalam hal ini meningkatkan kualitas apa yang saya sampaikan tadi tentang pengajaran dan pembelajaran PAI di madrasah. Nah, kemudian yang saya ingin garis bawahi di sini dari hal judul tersebut bahwa sesungguhnya bagaimana evaluasi kinerja guru PAI bila diintegrasikan dalam proses supervisi ini. Ya. Ada komentar dari Ibu Mega? Iya, baik, Bu Prof. Sesuai dengan rujukan yang telah disampaikan bahwa untuk bagaimana evaluasi kinerja guru terhadap dengan kaitannya dengan supervisi. Ini kalau dari kontribusi kami bahwa ini adalah bahan evaluasi terhadap kinerja guru. Ini tentunya bahwa hasil dari supervisi guru apa yang telah dipantau atau apa yang telah dilaksanakan supervisi oleh kepala madrasah, bila mana ada suatu titik kelemahan atau kekurangan yang ditemukan oleh tenaga pendidik atau tenaga staf yang disupervisi, tentu akan dilaksanakan suatu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang dilakukan di sini oleh kepala madrasah adalah melakukan suatu pendampingan terhadap guru tersebut untuk melakukan bagaimana pembenahan administrasi yang sebenarnya, dan supaya nanti ke depannya tidak akan lagi ditemukan suatu titik kelemahan atau di luar dari jangkauan dalam hal administrasi untuk kelengkapan guru untuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Karena guru itu adalah merupakan suatu
garda terdepan untuk sebagai peserta didik di lembaganya. Seperti itu Bu, Prof, untuk kontribusi kami. Iya, baik. Kemudian, bagaimana guru PAI yang ada di madrasah di sana, ya, dapat berkolaborasi dengan kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pengajaran. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi di sini sebagai hasil potret kami bahwa dalam suatu lingkup di lembaga di Madrasah Aliyah Negeri Pindrang melakukan suatu berkolaborasi, adanya saling tukar pikiran antara pimpinan dengan bawahan termasuk adalah guru dan bahkan juga dengan para wakil kepala madrasah untuk sama-sama untuk meramu bagaimana itu dalam hal kurikulum yang diberlakukan di madrasah tersebut. Nah, dari hasil ramuan tersebut itulah adanya kolaborasi, adanya umpan balik sehingga ciptalah suatu keharmonisan dalam membangun suatu citra untuk yang pengembangan atau pembaharuan atau peningkatan dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran misalnya, dan begitu juga peningkatan kompetensi dalam hal pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru tersebut untuk dapat menambah wawasan dan kualitas guru tersebut di Man Pindrang. Seperti itu Bu, Prof. Oke, Kontribusi kami. saya ingin mendengarkan hasil supervisi akademik yang digunakan untuk perbaikan nantinya. Tentu akan kontinu dalam pembelajaran dan pengajaran. Ya, silakan bagaimana hasil supervisinya? Iya, jadi hasil supervisi yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dengan adanya instrumen yang diberikan, tentunya kepala madrasah itu adalah merupakan juga sebagai acuan untuk penilaian kinerja gurunya di madrasah tersebut. Nah, dari hasil penilaian kinerja karena dengan adanya rujukan dengan supervisi, maka disitulah terlihat adanya potensi yang dimiliki dari beberapa guru yang ada di madrasah untuk melihat dari si A, si B, si C, bagaimana dalam hal hasil supervisi tersebut. Bila mana ada di antara dari golongan A, B, dan C tersebut, guru tersebut itu yang ada yang perlu sempurna, ada yang sempurna, dan ini, nah, disitulah kepala madrasah melakukan suatu refleksi untuk melakukan suatu tindak lanjut untuk perbaikan atau tindak lanjut untuk selanjutnya dalam hal pembinaan terhadap guru tersebut. Ya, jadi merujuk juga dengan penilaian kinerja guru dari hasil supervisi akademik di MAN. Jadi ini Ibu Mega adalah pengawas. Jadi tentunya dia menguasai materinya karena langsung diimplementasikan, ya. Oke, saya kira itu saja Pak Moderator. Saya kembali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penguji terakhir Pak Dr. Abdul Halik. Silakan Pak Dokter. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Penguji yang kami hormati, pimpinan sidang, Kaprodi yang kami hormati, yang terkhusus kepada Romo Penda yang kami muliakan. Pertama-tama sebagai kopromotor agar merekam semua tadi masukan-masukan yang luar biasa dari Dewan Penguji untuk menjadi pertimbangan nanti dalam mengkoreksi, memperbaiki penelitian disertasinya. Iya, baik Pak. Betul.
Pertama-tama yang saya ingin tanyakan kepada Promopeda, berapa man di Pinrang ya? Untuk Madrasah Alia Negeri Pinrang, Pak Dokter, satu negeri yang berstatus negeri. Kemudian ada yang berstatus dengan yayasan atau lembaga dari KDDI dan Muhammadiyah, ada 8 untuk Madrasah Aliyah yang berstatus swasta dari yayasan. Jadi ada 9 man yang ada di Kabupaten Pinrang. Yang negeri ya, Madrasah Yang Alia Negeri negeri cuma satu. Cuma satu, Pak Dokter. Iya. Cuma satu yang diteliti maksudnya. Iya, cuma satu yang Madrasah Alia Negeri. Negerinya satu. Oke. Guru mata pelajaran agama Islam, di sini berarti rumpun ya, rumpun mata Pak. pelajaran. Berapa guru di situ ya? Kalau untuk guru PAI, khususnya untuk PAI, Pendidikan Agama Islam, ada 17 guru PAI, yang selebihnya itu adalah guru umum. Ya. Oke. Jadi saya melanjutkan tadi apa yang menjadi masukan dan arahan dari para Dewan Penguji. Yang pertama di sini adalah tentu Saudara Promopenda harus melihat standar kinerja guru PAI, baik secara nasional, mungkin ada dari Kementerian Agama, maupun dari Satker ya, dari Man Pinrang itu sendiri. Dalam bentuk regulasi, kemudian tadi juga disampaikan perlu diperkaya teori. Kenapa perlu diperkaya teori? Karena guru PAI itu memiliki kekhasan berbeda dengan guru umum. Oh ya Pak. Ya, jadi guru mata pelajaran PAI ini ya tentu selain dari kemampuan secara profesional tadi, ada kompetensi pedagogiknya, tetapi harus kuat dari aspek kompetensi kepribadian dan sosialnya. Karena bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga meneguhkan akidah, mengamalkan apa yang telah diajarkan, mengawal sampai terbentuknya akhlakul karimah, lalu membangun karakter keikhlasan atau sikap ihsan. Itu kekhasan yang dimiliki oleh guru PAI yang tentu tidak terlalu diindahkan kalau guru mata pelajaran umum. Makanya di sini keunikan yang dimiliki oleh guru mata pelajaran PAI itu patut mendapatkan perhatian serius ya, dari sisi akademik dalam konteks ini. Yang pertama menurut saya. Kemudian yang kedua adalah sekira di rumusan masalah itu belum tergambar tentang produk yang mau dihasilkan. Baru bersifat implikasi atau dampak. Oh iya Pak. Sedangkan di judulnya itu optimalisasi, berarti kalau kita lihat judulnya ini akan melahirkan suatu produk. Apakah itu bentuk strategi atau model peningkatan kinerja guru melalui supervisi akademik. Jadi ini saya kira sebagai calon doktor diharapkan untuk menemukan suatu teori baru tentang bagaimana strategi atau model peningkatan kinerja guru PAI. Jadi kalau saya lihat rumusan masalahnya itu masih meneliti tentang dampaknya saja. Apa dampak dari supervisi akademik terhadap kinerja guru. Kemudian penelitian yang relevan itu saya lihat masih bersifat umum ya, belum menghubungkan secara detail tentang penelitian disertasi saudari Promopenda. Yakni perlu dilihat apa relasinya, apa distingsinya, dan apa novelty-nya ya. Sehingga
benar-benar penelitian Saudari Permopenda ini menarik untuk diteliti. Jadi saya kira ini penelitian relevan, perlu dipertajam tentang relasi, distingsi, dan novelty-nya. Tadi juga disinggung dalam teori kinerja guru, salah satunya adalah lesson study. Menurut Permopenda, apa itu lesson study ya? Untuk lesson study, menurut kontribusi kami Pak Dokter, bahwa di mana guru itu mampu membuat suatu perencanaan pembelajaran. Maksudnya di situ bahwa perencanaan pembelajaran yang sebelum masuk tahun pelajaran itu guru harus mempersiapkan segala perangkat pembelajarannya untuk bisa untuk dapat nanti menghadapi dengan peserta didik. Jadi perencanaan pembelajaran RPP-nya itu harus dilengkapi, termasuk kalender dan sebagainya. Yang untuk administrasi itu guru sudah mampu untuk membuat perangkat pembelajaran. Seperti itu Pak Dokter. Kami dulu pernah melakukan penelitian tentang lesson study di Parepare. Kalau mau lihat hasilnya, lihat di buku lesson study. Saya dengan Ibu Prof ada bukunya yang dihasilkan itu dalam penelitian. Jadi lesson study itu akhirnya dari tugas itu adalah melahirkan perencanaan pembelajaran dalam bentuk Selabri dan RPP. Tapi itu banyak tahapan-tahapan sebelumnya ya yang dilakukan. Jadi misalnya melalui dengan MGMP atau KKG melakukan pertemuan, kemudian ada brainstorming tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap guru di sekolah, di kelas, lalu dikumpulkan semua di kompilasi, lalu dirancanglah perangkat pembelajaran. Setelah dirancang perangkat pembelajaran, ada uji cobanya. Uji cobanya di dalam bentuk kelas, pesertanya adalah guru itu sendiri. Kemudian sampai pada satu kesimpulan, lahirlah satu perangkat pembelajaran melalui proses lesson study. Jadi ini jangan sampai nanti langsung hasilnya tanpa ada prosesnya, seperti apa itu lesson study yang sesungguhnya. Tapi baguslah karena berbicara tentang kinerja guru ya berangkat dari proses itu, yakni bagaimana mendesain perangkat pembelajaran. Jadi kalau guru aktif di MGMP ya, kalau ya, maka tentu dituntut melakukan lesson study agar perangkat itu bisa lahir benar-benar berkualitas. Seperti itu yang dikembangkan di Jepang dan Amerika, lalu dengan lesson study. Kemudian tadi juga saya sepakat ketika membuka di bagian kajian teori, ini masih perlu ditambah khasanah keilmuannya ya, teori-teori yang terkait dengan kinerja guru dan supervisi akademik kepala madrasah. Jadi sampai ke ranah indikator ya, atau ruang lingkup, hal-hal yang misalnya ya, tadi dikemukakan tahapan dalam supervisi akademik, ada tahapan perencanaan. Mungkin bisa secara teoretik dikemukakan apa saja yang direncanakan. Kemudian pelaksanaan, apa saja yang dilaksanakan secara teoretiknya. Apa saja yang dievaluasi, apa saja yang menjadi bagian dari tindak lanjutnya. Tindak lanjut. Jadi supervisi itu bukan hanya mengawasi, tetapi membina ya. Jangan sampai yang ditonjolkan itu adalah mengawasi, monitoring, dan evaluasi, tetapi tidak nampak dari segi pembinaannya. Jadi saya kira dari segi pembinaannya inilah yang dapat mengarah kepada optimalisasi kinerja guru. Iya, Pak Dokter. Itu yang saya lihat belum terlalu kuat secara teoritis, yang tadi disarankan oleh penguji bahwa harus memperkaya referensi teori-teori yang terbaru, terkini, terkait dengan kajian teori baik kinerja guru maupun supervisi akademik kepala madrasah.
Iya Pak Dokter. Kemudian metode risetnya ini juga saya membaca dari aspek ini fenomenologi. Ya, mungkin diskusi kemarin itu dikiranya mau diambil semua madrasah aliyah, ya. Bukan hanya negeri tapi juga swasta. Ya. Tapi ternyata fokus keman, dan saya lihat dalam sifat riset ini lebih mengarah kepada case study, studi kasus, bukan fenomenologi. Apalagi yang diteliti secara kelembagaan sebagai kepala madrasah. Iya Pak. Jadi ini perlu dikaji kembali tentang metode risetnya, karena itu akan mempengaruhi kepada proses dalam pengambilan dan pengolahan dan analisis data di lapangan. Iya Pak Dokter. Kemudian hasil penelitian yang di bab 5 ya, tentu kita diharapkan untuk mengelaborasi fakta dan data di lapangan berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah. Nah, itu tentu penggalian informasi, fakta dan data tersebut yang melalui dengan observasi partisipatori, in-depth interview, dan studi dokumen. Iya. Jadi itu perlu saya lihat diperkaya ya, masih sangat terbatas, dan saya melihat pembahasannya lebih banyak ya daripada hasil penelitiannya ya. Jadi kalau hasil penelitian sedikit, pembahasannya banyak ya, ini agak sedikit belum terlalu relevan ya, belum terlalu kuat. Jadi seharusnya yang banyak diuraikan dulu fakta dan data sampai sedetail mungkin, tingkat operasionalnya, bagaimana kinerja guru, dan bagaimana supervisi akademik kepala madrasah. Iya Pak. Jadi nanti di pembahasan itu akan lebih kuat ya, untuk melahirkan satu bentuk temuan penelitian. Jadi supaya lebih mudah di dalam menyusun pembahasan ya, tentu kita diharapkan untuk mengurai dulu intisari dari hasil penelitian, baru dikonfrontasikan dengan dalil, teori, regulasi atau hasil riset yang terbaru. Nanti di situ dikonfrontasikan, baru ada analisis dari peneliti untuk melahirkan dan merumuskan temuan. Nah, dari temuan inilah yang menjadi follow up untuk melahirkan saran-saran ya, atau rekomendasi penelitian. Jadi tentu akan sangat terkait ketika kita melihat temuan penelitian dengan saran-saran. Jadi jangan sampai tidak ada korelasi di situ. Karena apa yang kita temukan dalam konteks sebuah teori baru, tentu di sini memberikan satu pesan kepada stakeholder yang terkait, bagaimana yang sejatinya harus dilakukan agar teori baru yang kita temukan itu dapat diwujudkan atau dikembangkan secara berkelanjutan. Insya Allah Pak. Jadi saya kira masukan-masukan dari Dewan Penguji sangat berharga, dan tentu kita perlu intens nantinya untuk berdiskusi lebih lanjut, lebih mendalam, lebih intens untuk mendapatkan satu hasil penelitian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Segera demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Hamid. Ya, penguji terakhir sekaligus promotor 2. Dan kita berharap Ibu Mega masukan-masukan tadi dari semua Dewan Penguji itu menjadi perhatian. Iya Pak. Ya intinya untuk menambah hasanah karya tulis yang akan dihasilkan oleh Ibu Mega, dan mudah-mudahan dari situ juga Ibu Mega sudah bisa melihat kira-kira ya, meskipun tadi Prof. Penguji pertama Prof. Jamal sudah menyampaikan beberapa bayangan untuk kemudian melahirkan satu novelty di disertasi ini, tapi mungkin nanti dari masukan-masukan itu akan lebih menguatkan untuk menemukan sesuatu yang lebih baru sebagai satu temuan. Temuan itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai keilmuan seorang penulis ya, gitu.
Saya temuan itu adalah keilmuan seorang penulis. Kalau yang kita pahami dari guru-guru kita dan dari buku-buku itu bukan ilmu, tapi itu hanya sekedar sebuah pengetahuan yang kita pahami dari turun-temurun. Perlu menjadi sebuah ilmu bagi Iya, Pak. pribadi kita. Saya pikir begitu. Selamat Ibu Promo Penda sudah sampai pada titik ini. Insya Allah diperbaiki dan selanjutnya nanti siap-siap untuk menuju ke promosi ya, promosi dokter yang kita akan siapkan untuk promosi. Mudah-mudahan nanti betul-betul satu nilai kebaharuan keilmuan PAI ya, pendidikan agama Islam itu setiap saat akan terus tumbuh dan memunculkan ide-ide kreatif yang baru sebagai Islam ini sebagai satu sentra dan source of knowledge ya. Jadi sebagai pusat dan kemudian sumber ilmu pengetahuan dalam khasanah keilmuan yang kemudian harus diakui hari ini kan hegemoni ilmu barat itu sepertinya sedikit lebih diperhatikan oleh orang-orang. Padahal sesungguhnya adalah sumber utama pengetahuan itu dari Islam itu sendiri. Al-Quran sebagai induknya dan alam semesta sebagai manifestasinya dan manusia sebagai bagian yang kemudian dijadikan sebagai yang memiliki fitrah untuk menggali potensi-potensi luar biasa tersebut. Saya begitu pada Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya muliakan. Terima kasih banyak sekali lagi dan mari kita tutup ujian tutup disertasi kita pada kesempatan berbahagia ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Alhamdulillahirabbil. Mega kapan promosinya? Secepatnya. Insya Allah Pak Prof. Nanti kembali dari Tanah Suci Pak Prof. Berdoa dulu di Mekah. Ya, berarti itu nanti sekitar bulan 6 ke atas itu bulan 7 sama ya. dengan Pak Dr. Muhammad Nasri Hama. Sama-sama berangkat. Saya dulu promosi saya ini ikut rombongan saya Bu Mega. Oh begitu Profesor saya. Alhamdulillah. Profesor saya. Ya, selamat lah kita ucapkan selamat ya. Saya petugas. Amin. Ya. Amin. Sebelumnya maka ditunda saya punya promosi. Alhamdulillah. Ini sejak kemarin diutus Pak Rektor ini tiba-tiba diutus untuk apa itu ikut sertifikasi pendamping pembimbing ya. Aja. Ini saya